Sekarang agak rumit, berangkat ke agak dalam lagi. Namanya transendensi dari Husserl. Kalau transendensi, jadi transendensi itu gini loh. Orang memahami itu misalnya HP ini cuma tak lihat atasnya, aku nggak lihat bawahnya. Tapi tanpa lihat bawahnya, aku yakin dan otomatis tahu pasti ada bawahnya. Itu namanya transendensi. Logikanya namanya logika transendental. Sama, transendensi, logika transendental. Jadi meja ini sejak tadi aku nggak kelihatan kakinya yang sebelah sana, hanya lihat kakinya ini. Tapi tanpa lihat kaki yang sana, aku sudah yakin bahwa di sana pasti ada kakinya. Itu namanya transendensi, melampaui yang kelihatan. Kalau nanti di Husserl bisa melampaui dirimu sendiri, melampaui pengetahuanmu hari ini. Itu melampaui, itu namanya transendensi. Kamu lihat temenmu sama pacarnya tiba-tiba booking hotel, berdua masuk kamar. Tanpa kamu lihat ada adegan apa di dalam kamar, kamu kan sudah bisa menyimpulkan, mesti itu tidak mungkin tahajud atau tabarusan. Ya kan? Kamu nggak lihat faktanya, tapi kamu bisa simpulkan. Itu namanya logika transendental. Jadi menyimpulkan banyak variabel lain, banyak faktor lain yang terlibat hanya dari satu fenomena, hanya dari satu fakta. Itu namanya logika transendental. Kayak tak bilang tadi, aku nggak lihat aslinya apa, tapi begitu lihat kamu anggap berarti kamu ngantuk. Padahal mungkin kamu nggak ngantuk, tapi semua variabel mendukung bahwa kamu ngantuk. Jadi itu namanya logika transendensi. Jadi melihat realitas itu sering-sering orang sebenarnya melakukan transendensi. Kayak kamu tadi loh, cuma lihat aku minum, tapi kamu menyimpulkan, wah haus ya Pak. Kamu nggak ngerti bener apa sama, tapi kan kamu bisa menyimpulkan. Habis ngomong panjang terus minum, haus ini mesti. Kan gitu. Itu cara berpikir transendental. Kalau dalam agama apalagi sangat dibutuhkan logika yang jenisnya transendental ini, karena kamu nggak bisa ketemu langsung sama malaikat, nggak bisa ketemu langsung. Yang bisa kamu tangkap kan cuma gejalanya. Nggak bisa ketemu Gusti Allah, nggak bisa ketemu malaikat, nggak bisa ketemu setan, nggak bisa ketemu jin. Kamu mungkin ketemunya cuma gejalanya. Makanya dunia itu kan disebut dunia transenden, dunia yang beyond fisik, di balik fisik kalau dalam agama. Cuma maksudnya logika transendental itu ya cara berpikir yang tidak terpaku pada fakta dan fenomenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, logika transendental berarti setiap objek, ya kayak tadi, sebenarnya dia berkaitan dengan dunia di luar dirinya, yang itu tidak terbatas sifatnya. Contohnya ini, ya kayak tadi loh, palu. Palu itu dia bisa bermakna mainan, dia bisa bermakna alat, dia bisa bermakna dagangan, dia bisa bermakna mesin pembunuh, dia bisa. Palunya satu, tapi dia bisa berkaitan dengan banyak hal, tergantung dihubungkan sama siapa dan tentang apa. Cara berpikir yang model begini itu namanya logika transendental. Jadi menyimpulkan sesuatu tidak hanya berdasarkan fenomena yang kelihatan, tapi dilihat dari hubungannya dengan banyak hal di sekeliling fenomena itu. Tidak terpaku pada profil yang kita tangkap, tapi kita pertimbangkan juga banyak profil lain. Tidak hanya melihat, oh ini ada atasnya, pasti juga ada bawahnya. Berarti profil yang lain, perspektif yang lain. Jadi kamu lihat Jogja ini kok mulai hujan ya, pasti besok banjir ini, karena tak lihat gotnya sudah mampet semua. Nah ini namanya cara berpikir transendental.
Tidak hanya melihat fakta yang kelihatan hari ini, tapi melihat semua yang berhubungan dengan fakta itu. Dan hubungannya sama kebenaran berarti kalau pakai logika transendental, kebenaran itu nggak ada batasnya. Setiap pikiran bisa kamu iyakan, bisa kamu tidakkan, tergantung konteksnya, tergantung kondisinya, tergantung syarat-syaratnya. Kalau berdasarkan logika transendental, Indonesia ini krisis apa enggak sih? Tergantung kamu lihat apanya dulu. Kalau kamu lihat jumlah orang yang punya HP dan punya televisi dan punya motor, itu mungkin nggak bisa kita bilang Indonesia itu krisis. Dealer-dealer di kemarin saya naik bis itu jajar sama polisi dari Sleman itu. Di Sleman itu setiap bulannya saja di seluruh dealer itu permohonan BPKB baru itu sekitar setiap bulan ya 1.100 motor baru. Sleman loh, 1.100 sak bulan motor baru. Tak pikir berarti setahun berapa? 1.100 kali 12 12.000 motor baru. Bayangkan, baru loh ya, belum yang second-second yang kamu jual beli di toko bagus itu tidak masuk hitungan, ya kan? Maka logikanya ya pantas kalau sekarang Jogja macet. Belum mobil Mobilio-nya Honda itu begitu dilonceng, dan hari ini saya tidak tahu sudah grand launching apa belum, tapi se-Indonesia sudah ada yang pesan 11.000. Padahal itu 200-an juta sekian. Kamu aja yang ngangkring aja, ngambil nasi 3 aja sudah mikir, apalagi mobilio, urung tekan, pikiran urung tekan. Oke. Oh, itu logika transendental. Jadi berarti kebenaran itu tergantung kamu tarik. Indonesia krisis, yo dilihat apanya dulu. Yo kebahagiaan rakyatnya dong. Mungkin ya orang barat juga tidak benar dari mana sih. Di jalan-jalan orang Indonesia itu cengenges-cengenges semua. Nggak ada orang sedih tangis-tangisan. Adanya orang ketawa-ketawa, orang cengenges-cengenges, nongkrong gitaran. Ada masalah apa? Nggak ada dari sisi itunya. Nah, mungkin ketemunya besok, oh pemerintahnya tuh, mungkin gitu. Berarti yang krisis cuma pemerintahnya. Ngapain rakyatnya ikut-ikutan krisis? Santai aja. Nah itu namanya kebenaran. Tergantung kamu nariknya kemana dulu. Islam itu benar bagi orang Islam, kan gitu. Dari konteks ini, bagi orang Kristen Islam itu salah. Ya wajar aja, makanya dia milih Kristen. Kalau bagi dia Islam benar, ya mau Islam mestinya kan. Ya wajar aja, kamu nggak perlu marah-marah. Kok berani-beraninya bilang itu salah Islam? Loh, karena dia Kristen. Maka dia yakin Islam salah, Kristen benar lah. Biasa aja kan gitu itu. Tinggal kamu tarik kemana hubungannya. Bagi orang Ahmadiyah benar ya mesti aja. Itu kan kayak di ILK kemarin, coba yang lucu gitu, Cak Lontong itu kan. Hasil penelitian saya, ternyata 100% orang Indonesia itu suka dangdut. Nelitinya di mana, Cak? Di konser dangdut. Ya mesti wae nelitinya di konser dangdut, ya mesti 100% orang Indonesia suka dangdut. Nah, itu cara berpikir. Jadi kebenaran itu tergantung siapa. Ternyata semua orang PDI, semua orang Indonesia milih Jokowi. Hasil penelitian yang diteliti siapa? PDI. Ya mesti lah yang PDI memang calonnya Jokowi. Ya kan? Dan kita sering ditipu dengan yang disurvei-survei itu. Ya kamu nggak pernah tanya yang disurvei siapa. Kayak acara TV itu kan yang AC Nielsen yang rating itu kan, itu yang disurvei 1.000 orang. Kalau di luar negeri 1.000 orang itu tiap bulan ganti. Nek di Indonesia 1.000 orang itu acek ya, wong kuwi wae. Sehingga gampang dimanipulasi. Dan jadi kebenaran ini coba kamu cek dulu. Nah, Cak Lontong tadi kan nggak salah ya, 100% orang Indonesia suka dangdut. Memang surveinya di konser dangdut.
Kalau kamu surveinya di konser rock ya 100% orang Indonesia suka rock, musik rock kan gitu. UIN sudah maju apa belum? Nah, kalau kamu surveinya nih orang UIN ya UIN bagus. Nanti kalau di luar UIN baru atau kebalikannya kan gitu. Jadi berdasarkan logika transindental ya sebuah ide, sebuah pikiran itu punya banyak cakrawala, tergantung kamu gantungkan kemana. Ya di filsafat ini penting enggak? Ya dilihat apanya dulu, menurut siapa dulu, tentang apanya dulu kan gitu. Itulah namanya cara berpikir transendental. Karena kesadaran kita itu sangat mudah berubah dalam tentangnya, dalam jangka waktunya, dalam beda ruangnya itu berubah. Kami lihat orang pakai cadar, itu kan kesadaranmu otomatis berubah. Lihat orang punya jenggot, kesadaranmu berubah. Sama-sama jenggot, ini jenggotnya orang pakai jubah, yang sana jenggotnya kalmat. Lu kan betul, sama-sama kesadaran tentang jenggot. Ya kan? Dalam kondisi apa dulu? Dalam tentang apa dulu? Kapan dulu? Gitu. Kapan ini kadang-kadang juga menentukan pertimbangan ruang, pertimbangan waktu. Waktunya nggak tepat pun kadang ya logikanya ganti. Wah, ruang juga begitu. Kemarin sama hari ini, di sini dan di sana mungkin berubah. Itulah logika transendental. Oleh karena itu, nah, karena makna selalu beragam, logika selalu berkait, maka di fenomenologi kalau bisa kita bersihkan semua yang tidak karu-karuan di kepala tadi. Caranya kita harus menuju original intuition, kesadaran murni yang tidak dipengaruhi apa-apa dulu. Mari kita menuju pembersihan diri kalau di empirisisme. Jadi kita masuk ke benda apa adanya, intuisi secara murni. Caranya gimana? Kalau di fenomenologi, metodenya namanya reduksi. Mari kita buang hal-hal yang tidak penting. Kita cari yang asli, biar objek hadir secara murni di kepala kita. Karena kalau mengikuti tadi kan makna bisa macam-macam, kebenaran bisa macam-macam. Kalau bisa kita ketemu yang murninya, hakikatnya kalau dalam filsafat. Jadi kalau selama ini teman-teman kenal bahwa filsafat itu mencari hakikat, salah satu klaster filsafat yang secara sengaja dan serius mengejar hakikat itu adalah fenomenologi. Caranya yaitu dengan reduksi. Ada 3 jenis reduksi kalau di fenomenologi. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Jadi reduksi fenomenologis itu menyisihkan semua prasangka, semua praanggapan, prateori, prakonsepsi ketika kita bertemu dengan objek. Jadi setelah tadi ruwet, tidak karu-karuan, sekarang kita bersihkan pelan-pelan. Kita buang semua praanggapan, semua asumsi keliru, semua pikiran jelek, semua kalau kita bertemu dengan objek. Tadi ketemu jenggot, pikiranmu kan sudah tidak karu-karuan kan. Jenggot ini mesti teroris, jenggot ini mesti Islamnya kaku, jenggot itu kan praanggapan, prejudice. Ketemu orang punya tato, tato mesti preman, mesti kurang ajar, mesti itu kan praanggapan namanya, prejudice, kecurigaan. Mahasiswa filsafat, filsafat itu mesti ngeyel, ora iso dijak, mesti gitu. Sesat filsafat itu, itu namanya prejudice. Bahwa mungkin ternyata memang ngeyel, setelah diteliti sesat tidak apa-apa, tapi sebelum kita akses objek, kita memahami sesuatu, untuk bisa kita murni ketemu dengan kesadaran yang asli, yang pertama-tama itu
ditanda kurungi dulu, disisihkan dulu. Bahwa mungkin memang orang jenggot itu Islamnya keras, tapi coba ditanda kurungi dulu, biar objeknya hadir secara asli, secara sejati. Nah, itu namanya praanggapan, prateori, prakonsep. Karena di kepala kita ini sudah banyak sekali prejudice macam-macam. Kita ngalami banyak hal, kita memasukkan banyak data tanpa filter, sehingga kadang tidak karu-karuan di sini. Begitu lihat apa, komentarnya langsung apa. Begitu ketemu apa, komentarnya langsung apa. Karena ini sudah penuh. Begitu dengar Farhad Abbas, yang di kepalamu mesti apa Farhad Abbas, Dewi Persik, siapa lagi Dewi Persik, Julia Perez, itu namanya prejudice. Kamu berarti langganan infotainment. Kita bersihkan, namanya reduksi fenomenologis. Setelah reduksi fenomenologis, setelah kita bersihkan semua prasangka buruk, suudzon kalau bahasa agamanya, kayak orang Indonesia hari ini kan kebanyakan suudzon. Begitu saya ngomong DPR mesti korupsi, DPR mesti kan gitu. Itu namanya prasangka. Mahasiswa demo kurang kerjaan, mesti aktivis, kuliah lulus mesti gitu kan. Itu prasangka. Mesti mahasiswa tua, mesti mahasiswa. Nah itu prasangka. Meskipun mungkin iya kayak gitu, disisihkan dulu, biar kita bisa membaca realitas secara lebih cermat. Setelah itu kita lakukan reduksi eidetis. Eidos itu arti kata dari intisari. Maksudnya apa? Kalau tadi reduksi fenomenologis itu prasangka yang ada di kepala kita, reduksi eidetis itu semua yang tidak inti dari objek disisihkan. Itu eidetis. Kita cari intinya. HP, casingnya, bungkusnya nggak penting, nggak termasuk HP. Mau dicari variabelnya, terus yang inti baru dipegang. Masjid itu ada jamaahnya, ada bangunannya, ada imamnya, ada sandalnya, ada tempat wudhunya, ada kan banyak variabelnya. Dari banyak variabel ini cari yang inti. Inti itu ciri paling gampang adalah kalau dia dibuang, maka kalau masjid nggak jadi masjid. Misalnya gini, kalau nggak ada bangunannya masih bisa disebut masjid nggak? Bisa nggak? Ayo, kalau nggak ada sandalnya masih bisa disebut masjid. Kalau nggak ada tempat wudhunya masih bisa disebut masjid. Masih. Kalau nggak ada bangunannya, enggak apa ya? Dianggap enggak ya? Dianggap enggak. Aku tuh bangunan nih. Orang ketang bangunan itu cuma garis, pokoknya bangunan. Harus ada imamnya enggak? Kalau nggak ada imam nggak bisa disebut masjid berarti. Harus ada jamaahnya enggak? Sekarang ngomong cuma contoh, jangan dipikir serius. Ini bukan ujian, salah ya Rapopo. Cuma gambarannya seperti itu. Misalnya tadi, berarti masjid itu intinya ada imam, ada jamaah, ada bangunan. Di luar itu semuanya nggak inti. Berarti 3 ini. Ternyata inti. Berarti kita baca 3 ini dari masjid. Kan gitu. Itu namanya inti. Itu namanya reduksi eidetis. Mahasiswa berarti apa sih hakikatnya mahasiswa itu? Ada demonya, ada kuliahnya, ada konsultasinya, ada kosnya, ada bukunya, ada banyak kan. Di sini tuh mahasiswa harus demo nggak? Nggak harus. Mahasiswa harus kos nggak? Nggak harus. Mahasiswa harus kuliah nggak? Oh iya kan? Lo ini nyari inti masalahnya ya. Oke, kalau tak tanya sekarang, mahasiswa harus pakai sepatu nggak? Yo, saat mulai mumpung di masjid. Jadi itu namanya reduksi eidetis. Kalau tadi yang fenomenologis berhubungan dengan orangnya, coba jangan ada prasangka. Kalau yang eidetis itu barangnya. Temui yang intinya dong, jangan yang tempelan. Kamu mau meneliti orang yang berjenggot, jenggot itu kok ya inti. Kalau jenggot itu tidak inti, tidak ada hubungannya.
Islam garis keras, macam-macam kan variabelnya. Yo, apa kalau nggak ada jenggotnya dia nggak bisa disebut garis keras? Oh bisa, berarti jenggot nggak inti. Jubah berarti mungkin juga nggak inti. Batiknya hitam itu mungkin juga nggak inti. Nah, intinya apa sih ya? Itu tinggal kamu kejar. Nah itu namanya reduksi eidetis. Tampilkan barangnya secara sejati, secara murni, biar kamu nggak terjebak. Kadang-kadang orang keliru, yang dibahas itu yang artifisial, yang dibahas itu ternyata yang nggak penting. Kalau ingin agar apa, minuman keras bebas dari tempat kita, ya jangan mukuli yang jualan. Mungkin itu nggak inti. Intinya pembebasan, mungkin pemerintahnya aja yang kamu keperui, kamu demo biar melarang peredaran minuman keras, termasuk importer dan eksportirnya dan seterusnya. Itu namanya menemukan inti. Itu namanya, itu yang disebut hakikat. Jadi setelah kita jernih karena prasangkanya dibuang, kemudian kita bersihkan objeknya secara eidetis. Dan yang terakhir namanya reduksi transendental. Reduksi transendental itu reduksi yang melampaui diri kita sendiri. Jadi reduksi transendental itu, kita tadi kan anggapannya sudah dibuang. Biasanya kita membaca sesuatu itu punya misi, punya tujuan, punya keinginan pribadi, punya hasrat. Nah itu kalau kita bisa menyisihkan ini juga, berarti kita sudah bisa melakukan reduksi terakhir, reduksi transendental. Saya ingin meneliti tentang orang sekaten, karena bagi saya sekaten itu cenderung agak musyrik itu, agak bid'ah itu. Nah, ini kan misimu sebenarnya. Nah, ini bersihkan juga, lampaui dirimu. Namanya reduksi transendental dengan segala hasrat, keinginan. Kalau tadi kan prejudis, kalau prejudis itu tempelan dari luar yang kamu ambil. Tapi kalau transendental itu dirimu sendiri sekarang harus kamu kalahkan. Subjektivitasmu, apalagi hasrat pribadimu, ambisi pribadimu, itu bersihkan. Itu namanya reduksi transendental. Karena termasuk cara bacamu, perspektifmu. Bahkan nanti di bukunya Husserl, semua teori, semua pengetahuan sebelumnya tentang itu buang dulu, sisihkan dulu. Meskipun kamu sebelumnya sudah meneliti tentang filsafat, bahwa filsafat itu memang jelek dan macam-macam, sisihkan dulu itu semua. Kalau tadi prejudis kan nggak ada dasarnya. Kalau ini yang ada dasar, memang sementara kamu sisihkan dulu, biar murni sampai ke tadi original intuition. Biarkan dirimu jernih, kemudian objeknya juga sejati. Kalau itu ketemu, meskipun coraknya subjektif, tapi akan lebih mendekati kebenaran. Itu fenomenologi. Makanya penelitian fenomenologi itu kan sering disebut penelitian yang grounded, penelitian yang pembacanya ya ikut main-main, objeknya yang disuruh bicara, biasanya gitu. Cuma objeknya yang bicara itu objek bicara ke subjek, dan yang memahaminya juga subjek. Jadi sifatnya tetap sebenarnya subjektif, hanya saja ditekan sejauh mungkin agar subjektivitasnya jauh berkurang dan objeknya juga tampil secara murni dan objektif. Itu maunya fenomenologi.